Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman semua lagi sibuk bebikinan apa ya pas menyambut Hari Raya Idul Adha ini atau Hari Raya Haji? Lagi masak-masak apa atau juga lagi bebikinan apa? Boleh ya teman-teman komen di kolom komentar biar aku tahu tuh ya kesibukan teman-teman itu menyambut Hari Raya Idul Adha itu lagi bebikinan apa aja. Nah, kalau aku sendiri ya teman-teman, ini tuh aku nggak masak besar atau nggak masak banyak ya. Karena seperti tahun-tahun biasanya, kalau Hari Raya Idul Adha itu jarang banget ada tamu. Kalaupun ada tamu biasanya 1-2 orang aja ya teman-teman, beda sama Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau Hari Raya Idul Fitri, nah itu biasanya tamunya agak banyak ya teman-teman. Jadi ini tuh juga aku pun masak juga nggak yang gimana-gimana sih ya teman-teman, dan aku juga nggak ada bebikinan apapun gitu ya, kayak misalnya bebikinan kue kering atau kue yang lainnya lah gitu ya. Soalnya ya itu kadang tuh nggak ada tamu gitu ya datang ya teman-teman, jadi ya udahlah ini aku cuman masak sekedar masak aja gitu yang bisa disantap nanti pas di hari raya Idul Adhanya. Jadi ini tuh aku mau bikin soto ayam aja ya teman-teman, yang simple-simple aja, yang cepet-cepet aja, yang nggak ribet gitu kan. Lagian juga tamunya belum tentu datang ya, kalaupun ada datang 1 2 3 ya bisalah disuguhin sama si soto ayam ini juga. Karena bikinnya nggak juga terlalu banyak banget dan nggak juga yang sedikit banget gitu kan. Jadi kalaupun ada tamu 1 2 3 masih bisa lah gitu disuguhin. Nah, ini tuh aku siapin bahan-bahannya ini tuh ya, ada bawang goreng yang mau aku bikin sama kentang goreng ya, teman-teman. Terus nanti sama mau bikin bumbu sotonya juga. Itu aja sih hari ini yang aku bikin ya. Nanti yang lainnya paling nyusul di malam hari gitu ya, teman-teman. Oh ya, ini tuh juga pas lagi aku bebikinan ini 1 hari sebelum Lebaran ya, hari Kamisnya ya, teman-teman. Jadi aku mulai bikin bawang goreng, kentang goreng, sama bumbu sotonya. Terus juga ini tuh pun aku nggak masak lontong ya teman-teman, atau bikin lontong dan juga ketupat aku nggak buat, jadi lagi males gitu ya mau rebus-rebus, jadi ya udah nanti makan sotonya pakai nasi aja lah gitu. Dan nanti juga kayak bahan-bahan tambahannya kayak sambelnya dan juga ayam suwirnya itu malam aja lah aku kerjain ya. Jadi ini tuh yang memang aku kerjain cuman bawang goreng, kentang goreng, sama bumbu sotonya aja. Jadi pas begitu di pagi hari waktu Idul Adha nanti hari rayanya baru deh aku mulai masak gitu ya sotonya, ataupun juga malam harinya aku udah bikin kuahnya. Pokoknya lihat aja lah nanti ya sikonnya gimana gitu, entah di malam harinya ataupun pas pagi harinya. Soalnya aku tuh juga sih ini tuh ya qadarullah ya teman-teman, aku nggak bisa juga ikut sholat id, dan kalau aku nggak sholat id otomatis selalu itu nggak ikut sholat id kan, jadi palingan ya udah mungkin pak suami aja sendiri yang pergi sholat id gitu ya teman-teman, karena aku tuh juga lagi kedatangan tamu bulanan gitu. Jadi makanya kalaupun nggak sempat nanti malam bikin kuah sotonya, ya udah pas di pagi-pagi hari aja, pas di hari lebarannya aku buat gitu ya untuk kuah sotonya. Lagian juga paling tinggal cemplung-cemplung aja kan, karena kayak bumbu sotonya dan lain sebagainya juga udah pada siap gitu. Nah, ini untuk bawang gorengnya udah aku iris-iris ya teman-teman, semuanya menggunakan alat khusus pengiris bawang goreng. Ini tuh kayak parutan gitu ya, khusus bawang goreng, kayak bikin keripik gitu kan. Jadi cepet lah ya ada alat kayak gini. Tadinya itu juga ya, ini kentang tuh aku potong-potong gitu ya teman-teman menggunakan pisau, dan aku tuh kelupaan gitu karena kan waktu habis apa namanya bikin bawang itu kan, nyerut-nyerut bawang itu kan langsung aku cuci ya parutannya, jadi nggak keingat pas sudah beberapa potong baru ingat tuh ya kenapa nggak pakai ini aja gitu kan. Akhirnya aku pakai ini dan hasilnya cantik ya untuk ininya potongan kentangnya, jadinya menggunakan parutan seperti ini, dan yang pastinya itu lebih cepet ya teman-teman kerjanya. Tapi nggak apa-apa lah, tadi tuh untuk yang kentang sempat aku iris menggunakan pisau, itu aku pisahin ya karena memang dia agak tebal dikit gitu ya teman-teman daripada menggunakan si parutan itu tadi.
Jadi makanya nggak aku satuin, takutnya nanti kalau digoreng ada yang mateng, ada yang masih setengah mateng gitu kan. Jadi makanya aku pisahin aja lah nanti untuk gorengnya. Nah, ini untuk kentangnya udah selesai. Terus di sini aku mulai cuci juga ya untuk kentangnya ya teman-teman. Aku cuci dulu. Terus nanti mau langsung aku goreng si bawang goreng dulu. Jadi habis bawang goreng digoreng baru si kentangnya. Nah, karena kentangnya belum mau digoreng langsung, jadi itu tadi untuk kentangnya aku rendam dulu menggunakan air supaya dia nggak berubah warna menjadi kehitaman atau kecoklatan gitu ya teman-teman. Jadi direndam dulu lah menggunakan air. Jadi nanti setelah habis aku itu selesai goreng bawang sama goreng si kentang, baru nanti aku buat bumbu sotonya ya. Dan itu juga sih masih ada sisaan bawang ya teman-teman yang udah dikupas. Memang sengaja sih tadi waktu nyerut si bawang ini nggak semua aku serut ya, karena memang sengaja aku sisain gitu untuk bawang merahnya supaya dibuat untuk si bumbu soto. Jadi nanti aku tinggal tambahin bawang putih, jahe, kunyit, sama ini aja ya, apa tuh namanya, buah pala. Udah gitu aja sih untuk bumbu sotonya nanti. Pokoknya bumbu sotonya itu ala aku aja ya teman-teman ini tuh. Sebenarnya sih tadi ke pasar itu aku ada ini ya, beli bumbu rawon ya teman-teman. Siap-siap aja karena biasanya ya alhamdulillah tuh tiap tahun sore-sore hari gitu pas di saat hari Idul Adhanya itu biasanya ada yang ngantarin daging kurban ya teman-teman. Jadi ya udah siap-siap aja aku tuh beli bumbu rawon sedikit. Jadi rencananya ya mau dirawon aja lah gitu ya sesuai sama request Pak suami, kata Pak suami gitu ya. Kalau seandainya dapat daging kurban ya udah minta dirawon. Terus aku bilang tuh ya bercandain sama Pak suami kalau misalnya nggak ada dapat daging kurban apa yang dirawon. Kata Pak suami, ini aja yang dirawon, tempe tahu aja yang dirawon gitu ya teman-teman. Karena kan udah kebeli gitu ya untuk si bumbu rawonnya duluan dan nggak tahu juga ini tuh nanti bakalan dapat atau enggak gitu kan untuk daging kurban, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalaupun dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti belum rezeki di tahun ini dapat daging kurban gitu. Jadi untuk bumbu rawonnya ya udah disimpan aja dulu di dalam freezer. Yang penting ya disiap-siapin aja lah dulu gitu kan. Nah, ini untuk bawang goreng udah mateng ya teman-teman, dan alhamdulillah nih ya untuk warna bawang gorengnya aku lumayan cantik lah ya, nggak yang kegosongan ya teman-teman. Karena kalau lagi goreng bawang ini tuh rasanya deg-deg ser ya, karena takut kegosongan gitu ya teman-teman untuk goreng bawang ini, makanya harus hati-hati banget dan harus benar-benar ditungguin dan juga diaduk-aduk terus gitu kan supaya dia itu warnanya nggak yang gelap ataupun gosong. Tapi tadi alhamdulillah untuk bawang gorengnya aku lumayan cantik lah ya untuk warnanya, karena ya menurut aku pas lah ya untuk gorengannya. Nah, terus lanjut setelah bawang goreng ini aku langsung goreng si kentang gorengnya ya teman-teman, dan kentang goreng ini pun juga lumayan cantik nih ya untuk warna gorengannya. Dan singkat aja nih ya, semuanya udah aku goreng semua, dan yang terakhir ini tuh irisan yang aku pakai pisau ya teman-teman, jadi aku goreng terakhir sendiri dianya. Dan alhamdulillah nih ya untuk kentang goreng dan juga bawang gorengnya udah pada siap. Terus ini aku mau dinginkan dulu, nanti baru aku masukin ke dalam toples masing-masing. Nah, selagi nunggu bawang gorengnya dingin sama kentang gorengnya dingin, ini aku mau kupas-kupas dulu bawang putih, jahe, kunyit untuk bumbu sotonya. Jadi aku ini aja sih ya bikin sendiri ya teman-teman. Sebenarnya sih waktu beli bumbu rawon itu ada kepikiran tuh pengen beli bumbu ini juga ya, bumbu soto ataupun bumbu sop. Cuman aku pikir-pikir kayaknya buat sendiri aja lah, kayaknya lebih segar kalau buat sendiri gitu ya untuk bumbu sotonya. Jadi makanya ya udah ini aku buat aja, dan juga bumbu sotonya porsinya nggak banyak banget ya teman-teman, pokoknya disesuaikan aja lah sama soto yang nanti mau aku buat juga, jadi nggak usah terlalu banyak-banyak. Nah, di sini udah aku cuci tadi ya untuk perbawangannya dan lain sebagainya, terus langsung aku blender aja. Dan sebelum aku blender tadi juga aku ada nambahin buah pala sedikit ya teman-teman. Terus nanti mau aku tambahin bubuk merica juga ya.
Jadi udah itu aja sih ya teman-teman untuk bumbunya. Oh ya, paling nanti aku tinggal tambahin rempah-rempah kering seperti kapulaga, bunga sisir, sama cengkeh. Untuk kayu manis enggak sih ya, aku enggak pakai kayu manis karena sekarang-sekarang ini kayak kadang itu kalau cium bau kayu manis di dalam kuah soto ataupun sop, aku kadang suka suka enek sendiri gitu ya teman-teman. Jadi makanya di sekarang ini kalau lagi bikin sop atau soto, aku skip deh tuh untuk aromatiknya si kayu manis. Jadi palingan aku masukin kapulaga, cengkeh, sama bunga sisir. Udah gitu aja sih kalau untuk aromatiknya. Kalau untuk teman-teman itu pas lagi bikin bumbu soto atau bumbu sop itu bumbunya apa aja ya? Samakah sama seperti aku atau berbeda ya teman-teman? Boleh dong ya komen. Kalau aku tuh kadang kalau lagi bikin bumbu soto atau bumbu sop ada dua macam sih ya. Kadang pakai kunyit, kadang juga enggak gitu kan. Ya tergantung pas di saat seleranya pengennya gimana gitu kan. Tapi kali ini sotonya pengen aku kasih kunyit biar agak seger gitu ya, kuning-kuning gitu warna kuah sotonya nanti, makanya ya udah ini aku kasih kunyit. Nah ini tuh alhamdulillah ya untuk bumbu sotonya tadi udah matang ya teman-teman. Terus itu aku agak dinginin dulu biar nggak terlalu panas, baru nanti aku masukin ke dalam wadah. Dan ini juga aku langsung masukin aja untuk kentang goreng dan juga bawang gorengnya karena memang udah mulai dingin. Jangan sampai kelamaan nih ya di suhu ruangan, nanti malah melempem dia ya teman-teman. Tujuannya kan pengen ada kriuk-kriuknya, ntar kelamaan dibiarin di suhu ruangan malah melempem gitu kan, jadinya nggak enak gitu kan. Nah jadinya ya udah ini langsung aja aku masukin ke dalam toples masing-masing seperti ini. Dan yang terakhir baru deh ini aku mau masukin si bumbu sopnya ke dalam wadah ini ya. Jadi nanti ini tuh sebenarnya sih belum terlalu dingin juga sih ya, masih agak anget-anget. Jadi nanti untuk bumbu sopnya setelah dingin banget baru aku masukin ke dalam kulkas. Dan aku masukin ke dalam kulkasnya pun juga di pintu yang bagian bawah, bukan di freezer, supaya besok itu ataupun malam ini pas lagi di saat mau bikin si kuah sotonya itu nggak kesusahan ngambilnya gitu ya teman-teman, karena keadaannya nggak beku gitu kan. Jadi makanya aku mau taruhnya di pintu bagian chillernya aja. Nah alhamdulillah tuh ya teman-teman, tadi tuh udah selesai bawang goreng, kentang goreng, dan juga bumbu sotonya udah siap. Terus tadi aku sempet cuci piring juga, cuman memang nggak aku videoin ya, aku skip aja lah videonya. Udah beres di bagian dapur. Terus lanjut, ini aku mau ganti horden dulu karena mau mau suasana agak ada yang baru gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah aku ganti aja hordennya, dan ini pun juga hordennya cuman di bagian depan ini aja yang aku ganti ya teman-teman. Karena kalau mau ganti horden yang di bagian kamar itu sebenarnya ada hordennya, beda motif sih ya. Dia tuh nggak ada motif, cuman warnanya agak kuning-kuning juga sama kayak gini. Tapi aku nggak ada ringnya ya teman-teman, ringnya itu hilang gitu ya, pada hilang gitu ya, kurang. Jadi ya udahlah, yang aku ganti untuk hordennya cuman di bagian depan ini aja. Jadi ya bisa ini ya merubah suasana lah ya nanti tuh pas di saat hari raya besok gitu ya teman-teman, di hari Jumat gitu kan. Jadi ada sedikit suasana baru lah gitu ya, makanya ini hordennya aja lah diganti. Dan juga aku nggak beres-beres, alhamdulillah udah beres-beres ya di pagi-pagi sebelum aku ke pasar. Itu aku udah beres-beres semuanya, set aja sih, memang sengaja juga nggak aku buatin videonya ya. Jadi kalau beres-beres itu enaknya itu lagi nggak berhijab gitu ya teman-teman, karena kan kalau udah beres-beres agak gerah gitu kan. Jadi ya udahlah set aja dan nggak aku videoin. Nah ini alhamdulillah juga untuk hordennya udah kepasang gitu ya, dan aku rapi-rapiin aja. Sebenarnya sih untuk horden yang lama itu belum lama juga ya, aku tuh pasangnya sebelum lebaran Idul Fitri kemarin ya teman-teman. Dan juga keadaannya sama sekali nggak kotor nih ya untuk horden yang biru ini. Tapi nggak apa-apalah, ini mau aku lipat dan mau aku masukin ke dalam mesin cuci aja, dan mau aku cuci juga nanti
biar kalau udah dicuci bersih tinggal aku simpan lagi gitu ya ke dalam lemari, dan kalaupun nanti mau diganti udah aman gitu kan, hordennya udah bersih. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman yang sudah menonton aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.